Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sales British Channel. Tentunya masih dalam program acara sejarah ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas tentunya dalam beberapa episode tentang suatu negeri di masa lampau yang pernah ada di tanah Pasundan, yaitu yang bernama Kerajaan Pajajaran. Di dalam program ini akan dituntas semua dari mulai sebelum berdirinya Kerajaan Pajajaran sampai keruntuhan. Simak bersama dalam beberapa episode melalui sebuah buku yang berjudul Hitam Putih Pajajaran, dari kejayaan hingga keruntuhan Kerajaan Pajajaran. Mitra Sales Binar dimanapun berada, salah satu di Nusantara Pakuan Pajajaran. Awal berdirinya pada tahun 1030 Masehi. Kemudian semakin meluas dan membesar menjadi sebuah kerajaan yang diakui kekuasaannya. Pakuan Pajajaran juga dikenal sebagai Kerajaan Sunda Galuh, di mana kerajaan tersebut adalah gabungan dari Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Pakuan Pajajaran hancur rata dengan tanah pada tahun 1579 akibat serangan dari Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman Kerajaan Sunda ditandai dengan dirampasnya Palangka Sriwacana dari Pakuan Pajajaran oleh Keraton Surasawan di Banten oleh pasukan Sultan Maulana Yusuf. Seriman Sriwacana Palangkaraja ini adalah sebuah batu yang berukuran, ada ukurannya ya, saya lupa lagi ukurannya. Cuman yang pasti batu ini adalah tempat ngawastu. Kalau orang Sunda bilang ngawastu itu melantik kalau sekarang ya. Jadi para raja Pajajaran. Jadi sebelum dilantik di wastu di atas batu Seriman Sriwacana Palangkaraja ini, belumlah dia resmi menjadi seorang raja. Artinya dia belum resmi menjadi raja Pajajaran. Dan yang saya tahu, raja terakhir dari raja Pajajaran ini tidak sempat diwastu di atas batu Seriman Sriwacana Palangkaraja. Kenapa? Karena keburu batunya ini diambil oleh pasukan dari Banten dan dibawa ke Surasawan, ke Keraton Surasawan di Banten. Dan sampai sekarang batu tersebut masih ada di museum di daerah Banten. Nah, itu sekilas lah. Untuk lebih jelasnya kita ikuti saja kisahnya dari yang diambil dari buku Hitam Putih Pajajaran karya Peri Taufik El Jaquin. Dan buku ini diterbitkan oleh penerbit Araska ya. Mohon maaf kepada pihak penulis, barangkali dalam membawakan kisah ini kurang berkenan dalam membawakannya, dalam tutur bahasanya dan sebagainya. Saya secara pribadi mohon maaf sebelumnya. Oke, kita mulai perjalanan dari Kerajaan Pajajaran ini. Diawali dengan episode yang pertama adalah sejarah awal tanah Sunda. Jadi ini sejarahnya sebelum berdirinya Kerajaan Pajajaran. Ini jauh sebelum Kerajaan Pajajaran berdiri. Oke, mitra Sales British Channel dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan. Semoga menjadi penghibur dan bisa ada sesuatu yang bisa diambil, baik itu ya ambil yang bagusnya dan buang yang jeleknya gitu ya. Oke, dalam episode yang pertama adalah sejarah awal tanah Sunda. Selamat mendengarkan. Sunda merupakan suku yang ada di tanah Jawa bagian barat. Dalam naskah-naskah yang selama ini dilacak, telah ditemukan istilah Sunda di Pulau Jawa. Kemunculan suku Sunda kemudian membentuk peradaban kerajaan-kerajaan di Nusantara.
yang diawali dengan berdirinya kerajaan tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Salakanagara, Tarumanagara, Galuh, Pakuan, Pajajaran, dan Sumedang Larang. Secara bahasa, Sunda memiliki arti bagus, baik, bersih, dan cemerlang, atau bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang mengandung kebaikan secara historis. Ahli ilmu bumi dari bangsa Yunani bernama Ptolemeus adalah orang pertama yang mengungkapkan bahwa Sunda sebagai nama tempat. Dalam buku karyanya yang terbit sekitar tahun 150 Masehi, ia menyebutkan di daerah India ada 3 daerah yang diberi nama Sunda. Berdasarkan informasi Ptolemeus inilah, para ahli ilmu bumi Eropa kemudian menggunakan kata Sunda untuk menemani wilayah dan beberapa pulau yang letaknya di sebelah timur India. Hal ini sesuai dengan R.W. van Bemmelen, seorang ahli geologi Belanda, menjelaskan Sunda adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menamai suatu daratan bagian barat Laut India Timur, sedangkan dataran bagian tenggara dinamai Sahul. Rover 1905 ayat 16 menyatakan istilah Sunda berasal dari pinjaman kata asing yang memiliki kebudayaan Hindu. Kata Sunda berasal dari kata Sun atau Sudha. Dalam bahasa Sanskerta mempunyai pengertian bersinar, terang, putih, dan bersih. Sedangkan dalam bahasa Jawa kuno atau Kawi dan bahasa Bali terdapat juga kata Sunda memiliki makna bersih, suci, murni, tak tercela, air, tumpukan, pangkat, dan waspada. Jadi ada beberapa makna yang sesuai dengan bahasanya daerah masing-masing. Sunda itu mempunyai arti yang berbeda-beda. Cuman kurang lebih ya seperti itulah tujuannya, artinya nggak jauh, bersih, suci, murni gitu ya. Menurut Gonda 1973, pada mulanya kata Sunda ini terpisah ya, Sud dan Da dalam bahasa Sanskerta digunakan untuk menyebut sebuah gunung yang menjulang tinggi di bagian barat Pulau Jawa. Dari jauh tampak putih bercahaya karena tertutup oleh asap putih yang berasal dari letusan Gunung Tangkuban Parahu. Kemudian nama tersebut diterapkan pada wilayah Pulau Jawa bagian barat. Gonda menegaskan istilah Sunda wilayah barat Pulau Jawa terinspirasi oleh nama kota dan atau kerajaan di India yang terletak di pesisir barat India antara kota pelabuhan Goa dan Karwar. Selanjutnya, Sunda dijadikan nama kerajaan di bagian barat Pulau Jawa yang ibu kotanya berada di Pakuan, Pajajaran. Sekarang berada di daerah Bogor ya. Kerajaan Sunda ini telah diketahui berdiri pada abad ke-7 Masehi dan berakhir pada tahun 1579 Masehi. Dari zaman dahulu, orang Sunda diyakini memiliki etos kesundaan sebagai jalan menuju hakikat hidup. Etos Sunda yang dimaksud adalah cager artinya sehat, bager artinya baik, bener artinya benar, singer artinya terampil, dan pinter artinya pandai. Sudah ada sejak kerajaan Salakanagara tahun 150 hingga ke Sumedang Larang abad ke-17 Masehi. Suku Sunda tidak seperti suku kebanyakan lainnya. Suku Sunda tidak memiliki tentang penciptanya atau kepercayaan yang menjelaskan asal mula suku ini. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kedatangan mereka dan cikal bakal keturunannya. Namun, pada awal Masehi, ada kelompok kecil suku Sunda berjalan menjelajahi hutan-hutan pegunungan dan melakukan tebang pohon. Daerah ini kemudian dijadikan tempat tinggal bagi kelompoknya. Mitos yang paling awal mengatakan orang Sunda bekerja sebagai penggarap ladang daripada petani. Petani padi ya.
Hidup berada di tengah-tengah hutan, akhirnya mereka memiliki kepercayaan yang membentuk fondasi yang sekarang disebut sebagai agama asli orang Sunda. Meskipun tidak dapat diketahui secara seperti apa kepercayaan tersebut, tetapi petunjuk terbaik yakni dengan ditemukan puisi-puisi epik Sunda atau wawacan dan suku Baduy yang berada di daerah terpencil. Walau keberadaan suku Baduy minoritas, mereka mampu bertahan dan merawat budaya nenek moyang hingga sekarang. Orang Baduy menyebut agamanya sebagai Sunda Wiwitan. Orang Sunda atau dalam artinya orang Sunda yang paling awal. Bukan hanya orang Baduy yang tidak memeluk agama Islam, tetapi suku Sunda kebanyakan telah memperlihatkan karakteristik budaya Hindu sedikit sekali. Jika mengutip dari bahasa Sanskerta, Hindu memiliki hubungan dekat dengan mitos dan nenek moyang. Seperti monografnya, antropolog berkebangsaan Belanda Robert Wessing mengungkapkan bahwa suku Sunda secara umum adalah the Indian belief system that no totality displays the indigenous beliefs even the court centers, atau sistem kepercayaan India tidak sepenuhnya menggantikan kepercayaan adat, bahkan di pusat pengadilan. Berdasarkan sistem kepercayaan, agama suku Baduy memiliki sifat animistik. Kepercayaan ini menjadi dasar orang Baduy untuk menciptakan masyarakat yang madani. Mereka hidup layaknya manusia biasa, tetapi memiliki prinsip tidak membuat kerusuhan terhadap manusia dan sumber daya alam. Meyakini setiap pohon, sungai, batu besar, dan sebagainya terdapat roh halus. Jika mereka tidak mengganggu, maka roh halus akan membantu dengan tidak pernah terjadi bencana alam. Tetapi jika alam tersebut diganggu, maka roh-roh halus murka dan bisa saja menciptakan bencana besar. Tidak seperti masa Jawa kuno, keberadaan benda peninggalan dan naskah-naskah kuno tidak banyak ditemukan dalam masa Sunda kuno. Dalam karya sastra Jawa kuno, penyebutan bangunan suci sering dijumpai walaupun tidak memiliki deskripsi lengkap. Akan tetapi dalam naskah Sunda ditemukan hanya skala kecil saja. Seperti data arkeologi dalam bangunan suci pada masa kerajaan Sunda, data arkeologi dan sumber tertulis, penyebutan masyarakat Sunda kuno sebenarnya memiliki tempat suci yang digunakan sebagai menyembah para dewa dan para agamawan yang menarik diri dari dunia keramaian, atau dalam kata lain wiku. Sedangkan dalam beragama, mereka seperti orang Jawa yakni memeluk agama Hindu dan Buddha. Sasakala muncul dalam kitab Bujangga Manik, menjelaskan perjalanan sang pendeta Sunda berkeliling Pulau Jawa pada akhir abad ke-15 Masehi di Arega Jati atau Gunung Sejati. Disebutkan terdapat petirtaan Jalatundra sebagai monumen peringatan Sasakala Silihwangi. Dalam Sunda kuno terdapat juga istilah kabuyutan yang berarti tempat atau bangunan suci sebagai tempat bersemayamnya para nenek moyang. Tempat suci ini disebut dalam naskah Amanat Galunggung. Naskah lain, Bujangga Manik memberikan fakta lain mengenai bangunan suci yang terdapat di Sunda kuno, sekarang dinamakan Gunung Gede. Terdapat kabuyutan yang dipuja dan menjadi tempat keramat bagi masyarakat Sunda. Letak Gunung Gede di wilayah Kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Di sana telah ditemukan bahwa kerajaan Pakuan pada abad ke-15 terdapat kabuyutan yang menjadi pusat kabuyutan kerajaan. Selain yang menjelaskan Sunda kuno adalah prasasti Kebantenan, dengan jelas menyebutkan adanya wilayah beragama yang diresmikan oleh Raja Sunda, Jaya Dewanta atau Sri Baduga Maharaja, berkedudukan di Pakuan, Pajajaran, Bogor sekarang. Prasasti tersebut menceritakan tentang sang raja memberi pesan kepada siapa saja untuk tidak mengganggu gugat pemukiman Jayagiri dan Sunda Sembada serta tanah Dewa Sasana yang ada di Gunung Samaya. Di situ adalah tempat-tempat suci khusus untuk beribadah.
Siapa saja tidak punya hak untuk menarik pajak, sedangkan yang melanggar akan dibunuh. Nah, itu apa awalnya ya, seperti itu, bahwa penjelasan asal mula sejarah awal tanah Sunda kurang lebih seperti itu, dan nanti akan dilanjutkan dengan episode-episode yang lain sampai nanti kebangkitan kerajaan Pajajaran sampai keruntuhannya dan raja-rajanya nanti akan dibahas dalam episode-episode berikutnya. Untuk saat ini mungkin hanya cukup sekian dulu dari saya. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.